Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang aplikasi absensi, baik itu menggunakan fingerprint, dengan menggunakan kartu QR, kartu barcode maupun RFID, sekarang kita coba bahas gimana cara menyeting rekapannya ketika nanti siswa sudah scan atau absensi, itu langsung bisa melihat rekapannya langsung dari WA. Ya, nanti untuk file rekapan itu bisa berupa file image atau gambar, bisa juga PDF ya. Terus rekapan bisa di-download, bisa bulanan atau semua atau all ya. Oke, sekarang persiapannya. Yang perlu disiapkan pertama adalah file template untuk rekapannya. Template ini dalam file atau dalam bentuk file docx ya atau file Word. Terus simpan di folder file WA. Saya sudah membuatnya, contohnya seperti ini. Di dalam folder aplikasi Dewa itu ada folder yang namanya file WA. Nah, di dalam file WA ini kita bisa menaruh tadi template-nya. Template-nya dalam bentuk docx ya. Contohnya ini saya buat ini. Tulisannya atau nama filenya adalah rekap.bg atau rekapan pegawai. Nah, seperti ini bentuk template rekapannya. Ada judul, ada nama pegawainya, jabatannya, serta tabelnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mendownload template ini ya, nanti bisa di custom sendiri untuk bagian atas maupun tabelnya, silakan bisa di custom. Terus setelah menyiapkan templatenya, kemudian nama file template itu sama saja dengan teks message in. Nanti ketika di setting di aplikasi Dewanya, di bagian message in, samakan dengan nama file templatenya. Nama file templatenya di sini adalah rekap.bg, maka di bagian message in-nya adalah rekap.bg juga ya. Terus kemudian alt text tabel, jadi di sini akan ada tabel, itu sama saja dengan nama sheet attendance. Nah, di sini untuk nama sheet-nya, nama sheet itu ada di file server ya. File server itu ada sheet yang namanya attendance pegawai. Jadi attendance pegawai itu isinya adalah rekapan atau data absensi pegawai. Jadi mulai dari tanggal, ID-nya, nama, jabatan, jam datang, terus keterlambatan, jam pulang, terus terlalu cepat berapa menit, dan di forward ke nomor siapa. Ini rekapan ketika sudah menjalankan absensi ya. Rekapannya seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya, nama sheet-nya adalah attendance pegawai. Maka untuk tabelnya, alt text-nya itu sama, yaitu attendance pegawai. Seperti ini cara mengedit bagian alt text di bagian atau di tabelnya ya, alt text tabel. Kita arahkan pointernya ke tabel di sini, terus di bagian plus yang ini diklik kanan, nanti pilih yang tabel properties. Nah, nanti di sini bagian alt text, nah ini alt text itu samakan dengan nama sheet-nya, attendance pegawai. Maka di sini juga sama ya. Perhatikan di sini, yang di sini dengan yang di sini itu sama, wajib sama. Kalau di sininya attendance siswa, berarti di bagian alt text-nya yang mengikuti attendance siswa atau attendance guru, attendance karyawan. Itu menyesuaikan, harus sama. Huruf besar, huruf kecilnya nggak ngaruh, bebas ya. Untuk huruf kapital, huruf kecilnya bebas, itu bebas mau sama atau mau beda. Tapi untuk namanya ini teksnya itu wajib sama. Oke, kalau seperti itu ya. Jadi alt text di tabel sama saja dengan nama sheet bagian attendance. Oke, sekarang langkah-langkahnya. Sekarang masuk ke aplikasi Dewanya ya. Ini saya tutup dulu. Ini contoh file servernya. Ini data absensinya sudah ada, sekarang tinggal cara mendownloadnya. Sekarang buka dulu aplikasi Dewanya, terus masuk ke menu cari data. Saya buka dulu aplikasi Dewa, yang Dewa Auto Excel yang ini ya. Saya buka. Ditunggu sampai aplikasinya terbuka sempurna. Oke, ini aplikasinya sudah terbuka. Tandanya di bagian tombol-tombol yang ini sudah aktif ya. Terus selanjutnya adalah tadi masuk ke menu ini aplikasi Dewa, masuk ke menu cari data. Cari data itu ada di tombol nomor 4 ya, search data. Di sini di bagian search data, di sini ada message in, ada primary table, ada search guide dan seterusnya. Pilih yang klik new dulu ya, new dulu sehingga nanti semuanya kosong. Ini kosong semuanya. Oke, pertama adalah bagian rekapan.
setting rekapannya ya. Jadi nanti ketika kita akan membuat rekapan, settingnya di menu cari data. Terus untuk rekapannya, pertama adalah bagian message in. Message in itu tadi untuk nama templatenya adalah recapbug ya. Nah, di sini recapbug kayak gini. Untuk message in ini di bagian atas, lah di sini ini itu wajib sama dengan nama templatenya. Tadi nama templatenya adalah recapbug ya, double P. Nah, maka di sini bagian message in wajib sama recapbug juga. Kalau misalkan mau diganti silakan, boleh diganti, ini boleh diganti, tapi nanti untuk nama ini templatenya ya harus menyesuaikan, wajib sama. Oke ya, seperti itu wajib sama. Saya buat recapbug saja. Di sini recapbug. Terus kemudian bagian primary itu kita ambil data dari mana? Dari sheet attendance pegawai. Tadi kan attendance pegawai ya, untuk data absensinya sudah ada. Terus kemudian di bagian search key ini pilih yang card ID, dicentang card ID. Nah, di sini card ID dicentang. Card ID saja ya. Terus untuk match type pilih yang exact karena nanti untuk card ID-nya harus sesuai, harus sama persis. Terus reply with-nya ini di bagian sini, teks yang kosong ini, silakan diedit mau balasannya seperti apa. Bebas sih, sebenarnya bebas. Silakan nanti untuk bagian variabel-variabelnya ditambahi ya. Nah, untuk memunculkan semua kolom yang ada di sheet attendance pegawai, tinggal klik insert data saja. Nah, maka muncul seperti ini. Ini adalah semua kolom yang ada di sheet attendance pegawai. Nah, untuk balasannya silakan boleh di custom. Misalkan contoh saya buat seperti ini. Nah, seperti ini. Buat seperti ini saya pastikan ke sini. Pastikan untuk yang ada di dalam tanda kurung lansip ini itu adalah nama kolom yang ada di sheet attendance pegawai ya. Pastikan sama, baik itu spasinya atau mungkin underscore, hurufnya itu jangan sampai ada yang salah atau kurang. Kalau kurang berarti nanti nggak muncul ya. Nah, seperti ini. Untuk reply with-nya sudah diisi, klik tombol save. Nah, kalau klik tombol save seperti ini artinya sudah bisa diakses rekapannya, tapi nanti untuk reply-nya itu berupa teks saja. Oke, sekarang saya coba akses dari HP saya. Oke, seperti ini saya sudah membuka HP. Sekarang saya coba akses kata kuncinya. Kata kuncinya tadi adalah recapbug, double P ya. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Recapbug saya tulis. Saya kirim ke nomor server ya. Recapbug saya kirim. Terus nanti akan ada balasan adalah ketikan card ID. Nah, di sini muncul ketikan card ID. Kenapa? Karena saya mencentang di bagian card ID di sini. Jadi card ID-nya harus dimasukkan. Misalkan saya masukkan card ID-nya seperti ini. Ini adalah salah satu card ID yang ada di database ya. Saya kirim. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Bentuknya adalah teks ya, teks. Jadi teks saja seperti ini. Ini ada banyak data ya, mulai dari angka 1 sampai terakhirnya adalah 44. Artinya ada 44 data untuk card ID dari ID ini ya. Ada jam datang, jam pulang, berapa menit, ini muncul semuanya di sini ya. Di situ sudah ada semuanya. Ini kalau munculnya adalah teks saja. Nah, kalau supaya memunculkan bentuk file atau gambar, bisa PDF, bisa gambar ya. Maka kita harus tadi menyiapkan template-nya. Jadi rekapan bentuk file silakan centang PDF atau JPEG. Di sini ada pilihan send as ya, ada Excel, ada docx, ada PDF, ada JPEG. Kalau PDF itu bisa berhalaman-halaman ya, bisa lebih dari satu halaman. Tapi kalau JPEG itu satu halaman. Jadi penggunaan PDF itu kalau misalkan rekapnya adalah rekap semua data, artinya kan dari bulan 1 sampai bulan terakhir, atau mungkin dari masuk tahun pertama sampai 1 tahun, itu pilihnya PDF. Karena apa? Karena nanti untuk datanya akan banyak, bisa beberapa halaman, maka wajib centang send PDF. Tapi kalau misalkan rekapannya bisa bulanan, cuma bulanan itu kan cuma 30 hari, itu boleh menggunakan send JPEG. Send JPEG itu satu halaman saja, nggak bisa beberapa halaman. Jadi untuk kalau halaman kedua ya kalau send JPEG nggak kelihatan ya, nggak muncul. Makanya send PDF saja kalau untuk semua. Kalau untuk bulanan pilihnya yang send JPEG. Saya pilih atau saya centang send PDF ya.
Nah, di sini kalau sudah dicetakkan PDF, klik save. Nah, di sini sukses ya. Ini artinya untuk settingan rekapan akan muncul berupa file PDF. Pastikan tadi untuk namanya ini sama dengan bagian message in di sini. Kalau misalkan kok beda, misalkan kayak gini. Rekap spasi peg atau pen-nya cuma satu. Nah, ini ejaannya mungkin hampir sama ya, tapi kalau misalkan ada yang kurang, kalau di save nanti muncul di sini. Anda harus menyiapkan file template. Artinya tidak menemukan rekap peg double P. Nah, artinya salah. Makanya di sini saya perbaiki diganti double P ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau diklik save, maka otomatis sukses. Seperti itu. Kita coba akses lagi kata kuncinya rekap peg. Terus kemudian masukkan salah satu ID-nya. Dan hasilnya adalah seperti ini, berupa file PDF ya. Oh ya, kalau misalkan di sini kok nggak muncul atau nggak muncul file PDF-nya, di sini di bagian reply with-nya, silahkan dihapus dulu, klik insert data. Nah, kayak gini, biarkan saja kayak gini, jangan diedit-edit ya, jangan diedit-edit lagi, biarkan saja kayak gini, semua kolom ada atau muncul. Klik save lagi, terus kita coba akses lagi. Saya coba ketik rekap lagi. Kalau tadi nggak muncul ya, kita coba akses lagi. Dan hasilnya seperti apa, apakah muncul PDF-nya, kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya, muncul file PDF-nya ya. Saya coba ketik lagi rekap peg seperti ini, terus kata kunci untuk ID-nya adalah seperti ini. Ketika saya kirim ID-nya, maka hasilnya adalah, nah seperti ini, ada file PDF-nya. Kita lihat file PDF-nya hasilnya seperti apa, apakah isinya sama dengan tadi yang bentuk teks, yaitu 44 data. Nah, di sini kita lihat ya 44 data ya. Oke, 44 data. Di sini untuk jam datang setiap tanggalnya muncul, keterlambatannya, terus jam pulang sampai ke jumlah keterlambatan dan jumlah terlalu cepat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pakai PDF nanti bisa beberapa halaman seperti ini. Ya, kalau datanya banyak bisa sampai halaman kedua dan seterusnya. Kalau misalkan cuma satu halaman karena datanya cuma 30 hari, 1 bulan, itu bisa menggunakan send JPEG ya, JPEG seperti itu. Terus kemudian untuk rekap per bulan. Kalau rekap per bulan berarti nanti bisa memilih atau kita bisa menentukan di bulan apa atau di bulan keberapa. Maka untuk settingan rekap per bulan kita bisa membuat seperti ini. Untuk penambahan rekapan bulanan, untuk message in-nya diganti ya, rekap peg, terus silakan BLN. Nah, seperti ini, bulan. Terus kemudian silakan centang tanggal. Di bagian card ID, di bagian search ini, selain card ID, pilih juga tanggal. Nah, seperti ini. Card ID dan tanggal. Terus kemudian match-nya di bagian match ini, pilih yang like. Nah, like seperti ini. Kalau sudah save. Seperti itu. Terus kemudian nih, Anda harus menyiapkan file template rekap per bulan. Nah, kalau bulan berarti ditambahi BLN ya. Oke, saya copy paste saja template-nya. Di sini rekap per BLN, tambah ya. BLN. Oke, kalau sudah kita coba akses dengan kata kunci rekap per BLN. Nanti ada pertanyaan, masukkan tanggal dan masukkan card ID. Untuk tanggal nanti bisa cuma memasukkan ini saja, bulan dan tahun, sehingga nanti akan muncul di bulan itu saja. Oke, sekarang saya coba akses. Kata kuncinya adalah rekap per BLN. Nah, seperti ini. Maka nanti pertanyaannya adalah, nah seperti ini, muncul ketikan tanggal. Nah, di bagian tanggal cukup ketikkan kayak gini saja. Tadi kan ada bulan 5 dan bulan 6. Maka misalkan saya mau mendownload bulan 6, maka saya tulis seperti ini, 06/2024. Artinya nanti cuma mendownload di bulan 6 saja. Terus ID-nya, nah di sini ketikkan card ID, misalkan ID yang sama tadi dengan yang atas ya. Kita kirim. Hasilnya munculnya seperti ini. Nah, ini ada file PDF-nya. Kita lihat apakah datanya cuma bulan ke-6. Ya, seperti ini ya. Ini bulan ke-6 semuanya. Kita coba akses di bulan ke-5. Rekap per BLN.
Oke, misalkan saya ketik 05 strip 2024, terus ID-nya saya masukkan, hasilnya harusnya bulan 5. Lihat, jadi ID-nya sama tapi bulannya beda ya. Ini adalah data bulan kelima. Nah, seperti ini ya. Oke, sip. Seperti itu. Terus kemudian sekarang adalah cara menyeting supaya tombol rekapan ini atau menu rekapan ini langsung muncul ketika di forward ke orang tua. Jadi orang tua nggak perlu ketik rekap BLN, ketikan tanggal, ketikan KID, itu nggak perlu. Kita nanti orang tua tinggal ngetik angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Gimana caranya? Kita reply atau kita buat di bagian settingan attendance. Kita buka file servernya dulu. Saya tutup aplikasinya, saya buka file server. Nah, di sini. Nah, di bagian file server, sheet attendance pegawai, di bagian cat ID ini, kolom kedua, kolom B, kolom kedua dan baris kedua, itu ada ini notifikasi yang akan di forward ke orang tua. Nah, supaya nanti di bagian orang tua itu tinggal ketik angka 1, angka 2, kita tinggal ini saja, apa namanya? Ketik ini menu, kayak gini menu. Ini berarti nanti ketika ini di forward ke orang tua, nanti ada tombol silakan ketik angka 1 untuk download rekap. Nah, seperti ini nanti akan mengakses kata kunci rekapbek berikut dengan cat ID. Cat ID itu nanti mengisi atau mencari berdasarkan ini data yang ini ya. Oke, seperti itu. Silakan dicoba. Nanti untuk template ini saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, bisa mencoba-coba sendiri, nanti munculnya seperti apa, atau mungkin diedit sesuai dengan kebutuhan. Maka seperti itu saja untuk tutorial kali ini, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.